bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru penggerak. Saya Yunita Oktavina Kambi adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rekan saya Maria Donata Kadiwano SP. Saya adalah guru seni budaya di SMK Negeri 1 Loli. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan video kami. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yunita Oktavina Kambi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mary Kadiwano. Beliau adalah guru seni budaya di SMK Negeri 1 Loli. Selamat pagi Ibu Mary. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sangat baik. Puji Tuhan Ibu Mary, kita bisa bertemu dalam kegiatan percakapan hari ini. Nah Ibu Mary, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Nah Ibu Mary, adapun tujuan dari proses supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan untuk itulah kenapa hari ini kita bertemu melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar Ibu Mary lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkualitas bagi murid-murid di dalam kelas. Jadi seperti itu Ibu Mary. Nah Ibu Mary, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Mary capai dari proses pembelajaran. Iya, berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya buat, di sini ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna tari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami makna tari secara tekstual. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan tarian tradisi dengan menggunakan pola lantai. Iya, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang Ibu Mary buat, ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami makna tari, kemudian peserta didik mampu memahami makna tari secara tekstual, serta apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mempraktekkan tarian tradisi dengan pola lantai. Nah Ibu, dari 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi nanti? Untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama, pengetahuan, di sini murid menjelaskan tentang makna tari secara tekstual beserta komponennya, yaitu yang pertama ada penari sebagai pelaku pertunjukan, kemudian ada dari elemen musik, dari properti yang digunakan, dan juga busana yang digunakan. Sedangkan kalau untuk keterampilannya, mereka langsung mempraktekkan tarian tradisi dengan menggunakan pola lantai. Iya, jadi ada 2 aspek area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Ibu Mary, selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas.
mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ibu Mary, saya ingin mendengar bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, baik dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun model pembelajaran apa yang nanti akan Ibu gunakan. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran discovery learning. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan suatu topik kepada siswa, kemudian siswa berdiskusi untuk bisa menemukan apa itu makna tari, kemudian ada makna tari secara tekstual, dan mereka bisa menerapkan atau mempraktikkan tarian tradisi dengan menggunakan pola lantai. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali Ibu Mary rencana pembelajarannya. Saya ingin tahu media pembelajaran apa nanti yang akan digunakan. Ya, jadi media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu LKPD dan juga video. Ya, jadi akan menggunakan LKPD dan video untuk kegiatan pembelajaran ya Bu. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Di kelas berapa, kemudian pada hari apa, dan jam pelajaran keberapa? Ya, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya pada hari Rabu, kemudian jam pertama sampai jam 3 di kelas 10 Agribisnis Ternak Inggris. Iya, Ibu Mary. Jadi nanti pada hari Rabu, pada jam pertama sampai jam ketiga di kelas 10 Agribisnis Ternak 16, saya akan hadir untuk melakukan kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang akan Ibu Mary lakukan nanti. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal menarik apa saja yang saya temui selama proses pembelajaran yang akan Ibu Mary lakukan. Nah, Ibu Mary, pada proses observasi nanti, setelah proses observasi kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, dan saya tidak sendiri Ibu Mary. Nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya untuk bersama-sama dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi kurang lebih seperti itu rencana kegiatan kita nanti, yaitu kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Nah, Ibu Mary, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, apa saja yang Ibu Mary sudah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini, saya mendapatkan gambaran terkait dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media tersebut sudah bisa saya persiapkan dari sekarang. Iya Ibu Mary, jadi percakapan kita juga sangat menarik karena tadi saya mendengar ada banyak sekali hal terkait rencana-rencana pembelajaran yang Ibu Mary sudah sampaikan. Jadi Ibu Mary, selamat untuk mempersiapkan rencana pembelajarannya serta setiap kelengkapan yang dibutuhkan, dan sampai berjumpa kembali pada kegiatan observasi kelas, dan selamat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, jadi demikian percakapan observasi kita hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikianlah percakapan pra-observasi kami hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Selamat pagi, salam guru penggerak. Jadi selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya meminta untuk pimpin doa.
Mari teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan lebih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas pernyataan dari pagi hingga pada saat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih banyak ya Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Kau percayakan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami lakukan ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, biar kami boleh melakukan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi Ibu Mary yang akan menyampaikan semua pekerjaan yang akan kami lakukan sebagai Tuhan, bersesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa harapan kami di Kristus yang berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Ya, terima kasih siswa yang sudah mengikuti kita dalam pelajaran. Ibu akan memulai dulu kehadiran kalian. Untuk ketua kelas mungkin bisa disampaikan teman-teman yang tidak hadir pada hari ini. Satu orang yang tidak hadir. Atas nama siapa? Andreas Bulu. Andreas Bulu. Itu keterangannya Tidak diketahui. Mulai pelajaran kita lihat kelima dulu. Ayo silakan berdiri. Lihat berdiri. Semua tahu gerakannya ya? Tahu gerakannya ya? Kita sama-sama ya. Perhatikan gerakan. Kita mulai lihat kelima ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan diskusi dan juga mempraktekkan tarian tradisi yang ada di Pulau Sumba. Jadi kalau untuk bahan diskusinya, untuk kegiatan diskusinya, nanti kalian bisa memahami makna tari berdasarkan kajian tekstual. Sedangkan kalau untuk praktek menarinya, kalian bisa menerapkan tarian tradisi yang ada di Pulau Sumba dengan menggunakan pola lantai. Acara ulang tahun kalau kita yang ada di Pulau Sumba sini, khususnya di daerah Loli, itu biasanya para penari itu akan memeragakan gerakan tarian yang sesuai dengan ritual adat istiadat yang ada di Pulau Sumba atau khususnya di daerah Loli. Nah, mengapa ketika kita menari itu penari atau gerakan tariannya itu harus diiringi dengan musik? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Membantu kalian dalam beberapa kelompok, kemudian itu akan menayangkan sebuah video dan juga membagikan LKPD untuk dijadikan bahan diskusi kalian. Nanti kalian bisa nonton video dari jadi anak-anak silakan amati baik-baik video tarian yang ibu tayangkan ini, kemudian nama tariannya apa, kemudian busana atau properti apa yang mereka gunakan, kemudian mereka menggunakan pola lantai apa, silakan amati baik-baik, kemudian kalian bisa menulisnya dalam tarian apa. Kemudian alat musik yang digunakan itu alat musik apa?
Silahkan nanti sudah tayangkan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, kemudian kalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut sesuai dengan hasil pengamatan kalian tadi pada saat Ibu menayangkan sebuah video. Jadi silakan kalian mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan berdasarkan hasil pengamatan tadi yang sudah kamu amati. Iya. Setelah itu kamu diskusikan sudah tadi video yang sudah kamu amati. Nanti sebentar kamu bisa mempresentasikan kamu punya hasil diskusi, kemudian langsung dengan praktek menangan. Bisa? Silakan. Ya, jadi silakan diskusikan itu tadi pertanyaan yang ada dalam LKPD itu sesuai dengan video yang sudah kamu bagikan. Nanti setelah diskusi kalian bisa presentasikan hasil diskusi itu dan langsung dengan praktek menang. Bisa ya? Jadi anak-anak setelah kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian video tadi yang Ibu sudah tayangkan, sekarang Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1. Teman-teman, Siap. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Saya sebagai moderator Devri Lango. Saya sebagai pembaca Alex. Terima kasih.
Ya, jadi anak-anak setelah kalian mendiskusikan hasil pengamatan berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, kemudian kalian juga sudah mempraktekkan tarian kalian, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari hasil itu praktek kalian tadi? Kelompok 1 bisa menjelaskan? Silakan. Apa yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi, kemudian dari praktek menari tadi yang sudah kami lakukan? Kelompok 1 ada bisa menjawab? Silakan. Tarian tadi yang kami bawa adalah tarian goleka dan ada tarian lolo-ole dan ada pola lantai segi 4 dan lingkaran. Menggunakan pola lantai segi 4 dan lingkaran. Kemudian atribut Selendang, Gadi. baraga, gadi. Jadi atribut yang kalian gunakan tadi adalah tabelo, selendang, baraga dengan gadi. Oke, jadi itu hasil diskusi dengan tarian yang kalian bawakan tadi itu adalah tarian apa? Tarian bandara. Kemudian pola nanti apa yang kalian gunakan? Jadi pola nanti yang kalian gunakan itu adalah horizontal, lingkaran dengan segi lingkaran. Jadi jenis tariannya adalah tarian bandara. Kemudian atribut yang kalian gunakan apa saja tadi? Terus masih ada lagi. Jadi atribut yang kalian gunakan tadi ada mendiskusikan materi tentang makna tari berdasarkan kajian tekstual. Jadi makna tari berdasarkan kajian tekstual itu dia berhubungan dengan penari sebagai pelaku pertunjukan, kemudian ada gerakan tarian, ditambah lagi dengan iringan musik dan juga kostum atau properti yang sudah kalian gunakan. Kemudian anak-anak, bagaimana perasaan kalian mempraktekkan kamu punya tarian? Perasaannya bagaimana? Kemudian masih ada lagi menyenangkan. Kalau untuk yang putra siswa
kondisi yang ada di Pulau Sumba itu bukan hanya satu saja, lebih dari satu. Jadi untuk ini hari kita sudah belajar tentang matahari secara visual seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang matahari berdasarkan kajian kontekstual. Jadi minggu depan kita akan belajar matahari secara kontekstual. Kemudian untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang matahari berdasarkan kajian kontekstual. Bisa pimpin kita dalam doa? Saudara siswa, pimpin kita dalam doa. Tuhan bersyukur dan terhadap Tuhan hanya ini doa harapan kami di Kristus berdoa Bapa dalam surga. Amin. Ya, terima kasih siswa yang sudah pimpin kita dalam doa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yudha Oktavina Kambe, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Loli. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Maria Donata Kadiano, dan juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Sarfita Triana. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dengan ibu-ibu sekalian. Bagaimana Ibu Mary kabarnya? Baik. Ya, Ibu bagaimana kabarnya? Ya, senang sekali puji Tuhan kita bisa bertemu pada pagi hari ini, dan memang rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah kami lakukan mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mary, dan pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, adapun tujuan dari percakapan pasca observasi adalah untuk mengevaluasi lagi kegiatan pembelajaran yang Ibu Mary sudah lakukan, kemudian melakukan atau mendengarkan umpan balik dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, Ibu Mary, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Mary sudah lakukan, Ibu Mary bisa ceritakan bagaimana perasaan Ibu Mary? Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, perasaan saya selama saya melakukan kegiatan pembelajaran sangat senang, karena ada beberapa siswa itu yang antusias sekali ketika mereka mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Apalagi pelajaran yang saya bawakan ini berkaitan dengan seni tari. Jadi ketika saya mengajar, kemudian saya langsung dengan memberikan mereka kesempatan untuk bisa praktek menari. Ibu Mary, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Mary sudah lakukan, Ibu Mary bisa ceritakan bagaimana perasaan Ibu Mary? Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, perasaan saya selama saya melakukan kegiatan pembelajaran sangat senang, karena ada beberapa siswa itu yang antusias sekali ketika mereka mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Apalagi pelajaran yang saya bawakan ini berkaitan dengan seni tari. Jadi ketika saya mengajar, kemudian saya langsung dengan memberikan mereka kesempatan untuk bisa praktek menari. Iya, terus terkait dengan area pengembangan yang Ibu Mary ingin capai selama proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai selama proses pembelajaran Ibu Mary
karena saya membuat area pengembangannya itu dua, yaitu pengetahuan dengan keterampilan. Kalau untuk yang pengetahuan mungkin itu yang belum maksimal, karena ada beberapa siswa-siswi itu yang mungkin kemampuan belajarnya mereka itu masih agak kurang, karena ada beberapa siswa mungkin yang mereka lebih ke keterampilan dibandingkan dengan pengetahuan. Iya, jadi dari apa kegiatan pembelajaran yang Ibu Mary sudah lakukan itu area pengembangannya sudah tercapai, hanya masih kurang maksimal di area pengetahuan. Sementara, nah terkait area pengetahuan yang belum maksimal, menurut Ibu Mary, apa saja yang bisa membuat anak-anak itu bisa termotivasi untuk memperdalam pengetahuannya? Langkah-langkah apa saja Ibu Mary bisa lakukan? Iya. Kalau untuk langkah-langkah yang saya bisa lakukan itu, selain saya memberikan materi pada saat saya mengajar dalam kelas, saya juga memberikan bahan ajar. Kemudian saya juga mengajak siswa atau membantu siswa itu untuk mencari literatur atau sumber belajar dari sumber yang lain seperti di internet atau di Google. Jadi itu beberapa langkah yang nanti akan Ibu Mary lakukan supaya bisa memaksimalkan area pengetahuannya. Nah, Ibu Mary, bagaimana Ibu Mary melihat performa atau penampilan Ibu Mary kemarin di kelas atau mengajar? Ketika saya mengajar itu, kalau menurut saya masih banyak yang kurang. Soalnya ketika saya mengajar, mungkin kata-katanya saya itu masih ada yang kurang bagus ketika saya omong. Mungkin karena gugup juga, atau ini teman-teman guru mungkin yang pengetahuannya lebih dari saya, jadi ketika saya omong mungkin saya agak gugup ketika saya omong, jangan sampai nanti ada yang saya omong ada yang salah. Nah, menurut Ibu Mary apa saja upaya-upaya yang bisa Ibu Mary lakukan supaya meningkatkan rasa percaya diri Ibu Mary di kelas, jadi tidak gugup lagi ketika ada orang lain yang bersama-sama di kelas dengan Ibu Mary? Kemudian langkah-langkah apa yang Ibu Mary bisa lakukan untuk memperdalam pengetahuan Ibu Mary sehingga lebih menguasai materi yang diajarkan? Iya, kalau langkah-langkah yang saya lakukan untuk bisa memperdalam materi, mungkin saya harus bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian mungkin saya harus membaca literatur lagi tentang materi yang saya bawakan. Jadi ketika saya mengajar, kemudian ada rekan guru yang melihat, mungkin rasa gugup saya sudah agak berkurang. Iya, Ibu Mary. Jadi rencana-rencana tadi yang Ibu Mary sudah sampaikan itu luar biasa sekali. Ibu Mary sudah punya bayangan akan seperti apa nanti pembelajaran yang akan Ibu Mary lakukan. Nah, Ibu Mary, apa nanti Ibu Mary mulai mengerjakan tadi rencana-rencana yang Ibu Mary sudah sampaikan? Mungkin setelah diskusi ini saya mungkin bisa langsung belajar untuk bisa memperdalam lagi ilmu saya tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian untuk bisa mengurangi rasa gugupnya saya, mungkin saya bisa berdiskusi lagi dengan teman-teman atau lebih berusaha untuk lebih baik lagi. Iya, Ibu Mary. Jadi luar biasa sekali Ibu Mary sudah punya gambaran, sudah punya rencana-rencana bagaimana nanti perubahan yang akan Ibu Mary lakukan pada proses pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih Ibu Mary karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat dalam pembicaraan ini, dan juga memberikan kesempatan melakukan kegiatan seperti siang hari ini. Semoga rencana-rencana tadi yang Ibu Mary sampaikan itu Ibu Mary bisa lakukan dan bisa tercapai semua di kelas. Saya tidak sabar Ibu Mary untuk melihat bagaimana nanti actionnya di dalam kelas seperti apa. Nanti mungkin kita bisa terlibat dalam percakapan coaching selanjutnya. Jadi Ibu Mary ingin bertanya atau mau lagi melakukan kegiatan coaching, saya membuka kesempatan kita saya juga bisa melihat seperti apa perubahan dalam kelas. Nah, Ibu Mary, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kembali yang akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktek bisa kita kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi percakapan yang tadi saya dengarkan luar biasa. Tentunya bagaimana perasaannya Ibu sendiri ketika melakukan coaching tadi? Nah, kalau proses coaching sendiri Ibu, saya merasa sangat senang dan senang sekali karena saya merasa ternyata saya bisa menerapkan semua
ilmu-ilmu yang saya dapat di CDP melalui kegiatan coaching. Terus yang bikin saya senang itu saya ingat pengajar fasilitator ibu juga pernah ngomong, dari 10 orang kita bisa berpengaruh ke 1 orang sendiri itu sudah luar biasa gitu. Jadi kegiatan proses coaching sendiri dari awal ini datang coaching, cerita tentang bagaimana problemanya di kelas sampai pendampingan buat perangkat pembelajaran, terus observasi kelas. Saya sendiri senang karena saya melihat selain saya yang berkembang, saya melihat Ibu Mary juga progresnya bagus sekali. Terus Ibu Mary juga termotivasi, sekarang Ibu Mary ada di daftar CDP. Jadi saya senang sekali prosesnya. Jadi memang proses pengembangan itu ternyata ketika kita mengembangkan orang lain secara tidak langsung kita juga sedang berkembang. Jadi ada pembelajaran mulai dari diri saya sendiri. Jadi saya senang sekali. Ya, luar biasa ya, sangat apresiasi yang dilakukan tadi karena semuanya berjalan sudah terbiasa dilakukan, dan ini memang saya melihat itu prinsip coaching itu sudah dipenuhi seperti kemudahan yang setara, kemudian proses itu kreatif ya, cara itu menyampaikan sehingga itu juga tidak terasa nyaman untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Waktu lupa bahkan sampai bagian tadi memaksimalkan potensi dari apa sih yang akan dilakukan. Nah, saya rasa untuk prinsip coaching sendiri sudah ketemu, sudah dapat dilakukan. Mungkin harapan kita kan terus dilakukan, dan kemudian juga dari langkah tadi bisa mengikuti langkah-langkahnya. Jadi ketika nanti Ibu Mary di dalam kelas mendapati peserta didik yang sedang dalam masalah yang perlu khusus, mungkin dengan metode seperti ini Ibu dapat melakukan apa sih yang harus dilakukan agar dapat menangani kesulitan yang seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Luar biasa, saya rasa sudah itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Selvita yang sudah memberikan umpan balik. Terima kasih juga kepada Ibu Mary untuk kebersamaan kita hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Salam dan